Kisah nyata yang bikin mata berkaca-kaca. Seorang TKW asal Jember yang tadinya hanya ingin memperbaiki hidup, justru dipertemukan dengan jodoh yang tak pernah ia bayangkan. Seorang sultan Arab yang jatuh cinta bukan pada hartanya, tapi pada hatinya. Ini bukan dongeng, ini nyata. Siap-siap tisu ya, karena kisah ini bakal menguras air mata kamu. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelum kita mulai kisah haru hari ini, yuk sama-sama kita kirimkan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif yang bisa menyentuh hati kita. Tulis juga di kolom komentar, kamu dari daerah mana? Biar kita bisa saling sapa ya. Namanya Naila Zahra, gadis sederhana dari pedalaman Jember yang hidupnya tak pernah mudah. Ia tinggal di sebuah rumah bambu beratap seng, di tepi sawah yang mengering bila kemarau datang. Ayahnya, Pak Rahmat, seorang petani tua yang sudah lemah karena stroke ringan, tak bisa lagi menggarap ladang. Sementara ibunya, sudah berpulang sejak Naila duduk di kelas 2 SMP. Hidup mereka hanya bertumpu pada penghasilan kecil dari menjual sayur keliling dan bantuan tetangga yang sesekali datang. Naila sejak muda terbiasa bangun sebelum azan subuh. Ia memasak air, menanak nasi, lalu menyiapkan adik-adiknya sekolah. Setelah itu, ia membantu tetangga membuat tempe atau mencuci piring di warung, hanya demi mendapat 2 bungkus nasi dan beberapa ribu rupiah. Tapi ia tak pernah mengeluh. Yang penting halal, Bu, aku cuma ingin adik-adik bisa sekolah, ucapnya setiap malam di hadapan foto mendiang ibunya. Saat usianya 19 tahun, ia memutuskan ikut program TKW ke Arab Saudi. Keputusan itu ia ambil bukan karena ambisi atau ingin kaya, tapi karena putus asa melihat ayahnya makin hari makin kurus. Di tengah hujan lebat, ia pamit kepada keluarganya. "Bapak, doakan aku ya. Aku janji, aku akan pulang bawa uang buat berobat Bapak," katanya sembari menggenggam tangan bapaknya yang gemetar. Ayahnya hanya meneteskan air mata. "Jaga dirimu, Enduk, jangan pernah lupa sholat." Naila tiba di Riyadh dengan langkah gemetar. Ia dijemput oleh seorang sopir yang membawa papan bertuliskan namanya. Perasaan takut dan asing menyelimuti hatinya. Majikannya, pasangan lanjut usia, ternyata cukup baik dan sopan. Tapi pekerjaan yang diberikan sangat berat. Setiap hari ia harus membersihkan rumah 2 lantai, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan merawat kucing-kucing Persia yang dimiliki nyonya rumah. Ia hanya diberi waktu istirahat 4 jam sehari. Setiap malam, saat semua penghuni rumah sudah tertidur, Naila sering duduk sendirian di dekat jendela kecil kamarnya yang tak berjendela. Ia memandangi langit Riyadh dan membisikkan doa, "Ya Allah, lindungi Bapak, lindungi adik-adikku di kampung." Dan di antara keheningan itu, ia mendengar bisikan cerita dari sesama TKW yang bekerja di rumah sebelah. Tentang seorang perempuan bernama Azizah, TKW dari Lumajang, Jawa Timur, yang katanya dinikahi oleh seorang sultan Arab karena ketulusan hatinya. "Aku dengar, dia awalnya cuma bersihin taman istana, tapi hatinya bikin sultan jatuh cinta," kata salah satu temannya lewat jendela kamar yang berdempetan. Naila hanya tertawa pelan. "Masa iya? Kita kan cuma pembantu, mana mungkin sultan mau sama kita?" Tapi dalam hatinya yang paling dalam, cerita itu menyalakan secercah harapan yang tak ia sadari. Satu sore yang panas, Naila ditugaskan majikannya untuk ikut ke sebuah acara perjamuan keluarga bangsawan. Ia diminta membantu bersih-bersih taman istana sebelum acara dimulai. Sambil menyapu dedaunan yang gugur, Naila memperhatikan megahnya bangunan istana berwarna putih dengan pilar-pilar besar seperti dalam film. Tiba-tiba, ia melihat seorang pria tua yang berjalan sempoyongan di antara barisan pohon zaitun. Tongkatnya patah, dan ia hampir jatuh. Tanpa pikir panjang, Naila berlari menghampiri pria itu. "Tunggu, biar saya bantu, ya Tuan," katanya dalam bahasa Arab terbata. Pria itu hanya menatapnya lemah dan mengangguk. Ia kemudian membantu pria itu duduk di bangku taman, lalu memanggil petugas istana dengan panik. Tak lama kemudian, beberapa pria berpakaian resmi datang membawa tanduk kecil
dan mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris. Hari itu berlalu begitu saja, dan Naila tak pernah menyangka bahwa pria tua yang ia bantu adalah paman dari Sultan Khalid, pewaris tahta kerajaan bagian barat Riyadh. Keesokan harinya, suasana rumah majikan Naila sedikit tegang. Tiba-tiba, majikannya memanggilnya dengan nada datar. "Naila, kamu dipanggil ke istana sore ini. Tenang, kamu tidak salah apa-apa," katanya. Jantung Naila berdegup kencang. "Kenapa aku dipanggil? Apa aku melanggar aturan?" pikirnya. Sore itu, ia naik mobil hitam mewah menuju istana yang sama tempat ia bekerja kemarin. Setelah melewati penjagaan ketat dan gerbang besi besar, ia dibawa masuk ke dalam ruangan bernuansa emas dan putih. Di tengah ruangan berdiri seorang pria tinggi, berwajah teduh, dengan sorban rapi dan jubah panjang. Itulah Sultan Khalid. Ia tersenyum dan berkata dalam bahasa Arab, "Terima kasih telah menolong pamanku. Tanpa kamu, dia bisa celaka." Naila menunduk gugup, tidak tahu harus menjawab apa. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Tuan," ucapnya lirih. Tapi sorot mata Sultan itu menatapnya dengan rasa yang berbeda. Bukan rasa penasaran, tapi rasa yang tulus. Setelah hari itu, Naila mulai sering dipanggil ke istana. Awalnya hanya untuk membantu menyajikan teh di ruang tamu atau membersihkan taman. Tapi setiap kali ia datang, Sultan Khalid selalu menyempatkan menyapanya. Kadang dengan pertanyaan ringan seperti, "Kamu berasal dari mana?" Atau, "Bagaimana kehidupanmu di sini?" Lama-lama, Naila mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Jantungnya berdetak lebih kencang setiap melihat sosok Sultan berjalan mendekat. Tapi ia tahu diri. Ia hanya seorang pembantu. Ia takut bermimpi terlalu tinggi. Namun hari itu, semuanya berubah. Saat Naila hendak pulang, Sultan Khalid memanggilnya pelan. "Naila?" Ia menoleh dengan gugup. "Iya, Tuan. Aku ingin mengenalmu lebih jauh, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai wanita yang membuatku merasa damai." Naila terdiam. Matanya mulai basah. Hatinya bergetar, tapi mulutnya terkunci. Tak pernah sekalipun dalam hidupnya ia membayangkan ada seorang sultan yang bicara seperti itu padanya. Hari-hari berlalu, dan rasa yang tumbuh di hati Naila kian tak bisa dibendung. Sultan Khalid pun makin sering mencari-cari alasan untuk memanggilnya. Kadang hanya sekadar menanyakan kabar, kadang meminta Naila menuliskan puisi bahasa Indonesia yang kelak akan ia minta diterjemahkan. Hati Naila campur aduk. Ia tahu batas antara seorang pekerja dan bangsawan sangatlah tinggi, bagai langit dan bumi. Namun, setiap kali ia menatap mata Sultan, ia menemukan keteduhan yang tak pernah ia rasakan seumur hidup. Di satu sore yang tenang, Sultan Khalid menyodorkan selembar kertas berisi tulisan tangan. "Aku mencoba menulis puisi dalam bahasa Indonesia. Bisakah kamu koreksi?" Naila membaca pelan. Puisi itu berisi doa, harapan, dan rasa kagum terhadap seorang perempuan sederhana. Dengan suara bergetar, Naila berkata, "Puisi ini indah sekali." Sultan tersenyum. "Aku menulisnya sambil membayangkan seseorang. Dan aku harap kamu bisa mengerti." Naila menunduk. Air matanya jatuh diam-diam ke lembaran puisi itu. Malam itu, Naila tak bisa tidur. Ia berulang kali membuka dan membaca puisi yang diberikan Sultan. Ia menangis dalam diam, bukan karena sedih, tapi karena bingung. Apakah ini cinta? Apakah ia pantas disayangi oleh seorang sultan? Ataukah ini hanyalah ilusi yang akan menyakitinya? Ia berwudu, lalu sholat malam sambil menengadahkan tangannya ke langit. "Ya Allah, jika ini hanya ujian, kuatkan aku. Tapi jika ini adalah takdir yang Engkau tulis untukku, maka tuntunlah aku di jalan yang benar." Tangisnya pecah dalam sujud. Ia terisak, mengingat wajah ayahnya di kampung yang selalu mendoakannya. Ia terbayang adik-adiknya yang menanti kepulangannya. "Jangan sampai aku lupa siapa aku. Ya Rab, jangan biarkan aku terjatuh karena mimpi yang terlalu tinggi." Dan malam itu,
Ia merasa seperti dipeluk oleh langit. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Hatinya pasrah, tapi juga siap menerima apapun yang akan terjadi. Beberapa hari kemudian, Naila kembali dipanggil ke ruang perpustakaan istana. Di sana, Sultan Khalid sudah menunggunya. Ia tak mengenakan pakaian kebesarannya, hanya kemeja putih dan celana kain. Sederhana, namun harismanya tetap kuat. "Duduklah," katanya lembut. Naila duduk di sofa berwarna coklat lembut. Suasana ruangan sunyi, hanya suara detik jam yang terdengar. Lalu tiba-tiba Sultan menatapnya tajam. "Aku ingin jujur, Naila. Aku bukan pria yang mudah terbuka. Tapi sejak kamu datang, aku merasa Allah mempertemukanku dengan ketulusan yang tak pernah kutemui sebelumnya." Naila tak menjawab. Ia hanya menunduk, tangan menggenggam erat roknya. "Aku ingin melamarmu, Naila. Tapi bukan sebagai pelayan, bukan sebagai orang bawah. Aku ingin melamarmu sebagai wanita yang ingin kujadikan istri. Wanita yang akan bersamaku di dunia, dan semoga di akhirat." Air mata Naila langsung jatuh. Ia terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dunia terasa berhenti sejenak. Setelah lamaran itu, Naila tak langsung menjawab. Ia minta waktu untuk berpikir. Bukan karena ia tak bahagia, tapi karena takut. Ia tahu dunia mungkin tak akan setuju. Ia hanyalah seorang pembantu dari kampung Jember, Indonesia. Sedangkan Sultan Khalid adalah pewaris kerajaan, pria terpandang yang punya segalanya. Malam-malam setelah itu ia lalui dengan gelisah. Ia menulis surat untuk ayahnya, menceritakan semuanya. "Pak, Naila di sini, dilamar oleh seorang sultan. Tapi Naila takut. Pak, takut dibilang tak tahu diri, takut dicaci, dianggap mendongak ke langit," tulisnya. Ia menangis sambil melipat surat itu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, jika seseorang mencintai dengan tulus dan menghormati agama serta keluargamu, apalagi yang harus ditakutkan? 3 minggu setelah ia mengirim surat itu melalui teman sesama TKW, balasan pun tiba. Surat dari kampung. Tulisan tangannya gemetar saat membukanya. Kertas itu sudah lecek, basah terkena hujan, namun isi pesannya jelas. "Naila, anakku, jika benar laki-laki itu mencintaimu karena Allah, maka jangan ragu. Allah lah yang menyatukan hati, bukan harta, bukan jabatan. Aku tua, Naila, tapi aku ingin melihat kamu bahagia. Kalau kamu yakin, lanjutkan. Bapak Ridho." Surat itu dipeluk Naila erat-erat. Ia menangis sejadi-jadinya, seolah seluruh hidupnya meledak dalam pelukan kertas yang penuh cinta. Ia menatap langit dari jendela, lalu berbisik, "Terima kasih, Pak. Naila akan menjaga kehormatan keluarga kita." Hari itu juga, ia menulis surat balasan kepada Sultan Khalid. Singkat tapi penuh makna. "Bismillah. Aku terima dengan seluruh hatiku." Hari itu, istana dipenuhi ketegangan dan bisik-bisik. Sultan Khalid, yang selama ini dikenal tertutup dan sulit jatuh cinta, secara tiba-tiba mengundang seluruh keluarga kerajaan dan para penasihat senior. Para pelayan sibuk hilir mudik, karpet merah digelar dari gerbang istana hingga aula utama. Para tamu mengenakan jubah terbaik mereka. Di tengah kemegahan ruangan itu, Sultan Khalid berdiri gagah dengan sorban putih dan jubah emas. Semua mata tertuju padanya. Ia menatap lurus ke depan dan berkata dengan suara lantang, "Hari ini, aku ingin memperkenalkan kepada kalian calon istriku. Dia bukan dari kalangan bangsawan. Dia perempuan yang datang dari jauh, dari Indonesia. Namanya Naila Zahra." Ruangan mendadak sunyi. Semua terdiam, sebagian saling berpandangan. Beberapa orang terlihat kaget, bahkan ada yang berbisik sinis. Namun Sultan Khalid melanjutkan, "Aku memilihnya bukan karena gelarnya, tapi karena akhlaknya. Dia membuatku ingin menjadi lelaki yang lebih baik di hadapan Allah." Di balik tirai, Naila berdiri menunggu. Lututnya lemas. Tapi ketika mendengar kalimat itu, matanya berlinang. Ia tahu, hari itu hidupnya berubah selamanya.
Tak semua orang menyambut berita itu dengan sukacita. Beberapa anggota keluarga kerajaan menentang keras keputusan Sultan Khalid. Salah satu bibi dari pihak ibunya, yang terkenal galak dan angkuh, mendatangi Naila di taman belakang istana. Dengan nada sinis, ia berkata, "Jangan pikir karena kau dicintai Sultan, kau bisa jadi ratu. Dunia ini bukan dongeng, gadis desa." Naila menunduk, mencoba menahan tangis. Ia sudah terbiasa dihina. Sejak kecil ia tahu rasanya dianggap rendah. Tapi kali ini berbeda. Ini menyangkut harga diri dan cintanya. Namun ia tak menjawab. Ia hanya berbisik pelan, "Jika Allah yang menakdirkan ini, maka siapapun tak akan bisa menghentikan." Bibi itu mendengus dan pergi. Tapi di kejauhan, Sultan Khalid berdiri menyaksikan. Ia menggenggam tangannya, menahan marah. Malam itu, ia memeluk Naila dan berkata, "Aku tahu ini tak akan mudah. Tapi selama kau bersamaku, tak ada yang boleh menyakitimu. Aku berjanji." Sementara itu di kampung halaman, suasana ramai oleh kabar yang menyebar dari mulut ke mulut. Anaknya Pak Kiai Dullah, yang kerja di Arab itu, "Loh, katanya mau dinikahi Sultan," bisik tetangga-tetangga sambil menjemur pakaian. Sebagian tak percaya, sebagian sinis, tapi ada juga yang ikut mendoakan. Di rumah sederhana berdinding anyaman bambu, sang ayah duduk di atas tikar, memandangi foto kecil Naila yang terselip di mushaf. Ia tersenyum haru sambil berkata, "Nak, semoga engkau bahagia. Jangan lupakan asalmu. Jangan lupakan ibumu yang dulu menjual perhiasannya untuk belikan kamu tiket pergi." Sang ayah lalu memimpin doa bersama warga kampung. Tangannya gemetar, suaranya bergetar saat menyebut nama Naila. "Ya Allah, bahagiakan anakku. Jika dia dijaga oleh orang mulia, jadikan dia tetap rendah hati. Jangan biarkan dia tersesat oleh dunia." Di pojok ruangan, seorang anak kecil, adik Naila, menangis sambil memeluk sajadah. Pernikahan mereka dilakukan dengan sangat hikmat. Tak ada pesta berlebihan, tak ada kemewahan yang mencolok. Hanya lantunan sholawat, air mata haru, dan kalimat akad yang menggema di aula istana yang disulap jadi ruang sederhana. Naila memakai gaun putih panjang yang dibuat oleh tangan-tangan perempuan desa Arab yang dikumpulkan Sultan khusus untuk menghormati asal-muasal calon istrinya. Hijabnya sederhana, tanpa mahkota, tapi wajahnya bercahaya. Sultan Khalid tampak tenang, tapi matanya sembab karena haru. Saat lafaz akad diucapkan, Naila menutup wajah dengan tangan. Ia menangis dalam diam. Air matanya bukan karena sedih, tapi karena syukur yang meluap-luap. "Aku istri seorang sultan," batinnya tak percaya. Setelah ijab kabul selesai, semua orang berdiri dan bersholawat. Naila memeluk ayah angkat dari pihak istana yang telah menggantikan posisi wali, sementara Sultan Khalid mencium keningnya dengan lembut. "Terima kasih, sudah percaya padaku," bisiknya. Malam itu, Naila duduk di balkon kamar istana yang kini menjadi miliknya. Angin gurun bertiup pelan, membelai rambutnya. Ia memandang langit penuh bintang. "Ya Allah, aku seperti mimpi." Sultan Khalid mendekat, lalu duduk di sampingnya. Ia menggenggam tangan Naila. "Kita bukan lagi majikan dan pekerja. Kita sekarang suami istri. Sah di mata Allah. Mulai hari ini, aku bukan sultan. Aku hanya lelaki yang mencintaimu." Naila menangis. Ia memeluk suaminya erat-erat. Semua luka, semua air mata selama menjadi TKW, seolah luruh digantikan kebahagiaan yang suci. Ia bukan lagi Naila si pembantu. Ia kini Naila Zahra Al-Khalid, istri seorang pemimpin, tapi tetap perempuan desa yang sederhana dan bersyukur. "Jangan ubah aku, ya," bisiknya. "Tidak akan. Justru aku ingin berubah, jadi lelaki yang pantas mendampingi kamu," jawab Sultan Khalid. Malam itu, meskipun istana begitu megah, kamar pengantin dihiasi bunga mawar putih dan lampu-lampu kecil berkilauan, hati Naila terasa kosong. Setelah semua prosesi selesai dan para pelayan mundur meninggalkan mereka berdua, ia duduk sendiri di pinggir ranjang besar bertirai.
Tangannya memeluk sehelai kain batik yang dulu dibawanya dari kampung, kain milik almarhum ibunya. "Aku kangen, Bu," bisiknya lirih. Matanya sembab, air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Ia menatap langit-langit kamar, seolah melihat wajah ibunya yang dulu memeluknya sebelum berangkat ke Arab. Sultan Khalid masuk dengan mengenakan jubah putih bersih, namun langkahnya terhenti saat melihat istrinya menangis. Ia mendekat perlahan dan duduk di sampingnya. "Kamu rindu ibumu?" tanyanya pelan, lembut. Naila hanya mengangguk sambil menutup wajahnya dengan kain batik itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sultan ikut duduk bersila di lantai bersama Naila. Ia memegang tangan Naila dan berkata, "Kalau kamu ingin pulang, kita akan ke Jember. Aku akan bangun rumah di tempat kelahiranmu, agar kamu bisa tetap merasa pulang, meski kamu tinggal bersamaku." Beberapa hari setelah pernikahan, Sultan mengajak Naila menaiki unta menuju oasis kecil di tengah padang pasir. Tempat itu sunyi, hanya suara angin dan langkah kaki unta di atas pasir. Naila menatap suaminya, bingung. "Kita mau kemana?" tanyanya. "Kau tahu, ini tempat pertama aku mendengar tentang Azizah dari teman-temanku. Dulu aku tak percaya bahwa seorang TKW bisa jadi ratu," ujar Sultan sambil menatap horizon. "Tapi saat aku mengenalmu, aku yakin Allah tak menilai dari darah bangsawan, tapi dari hati yang bersih." Di tempat itu, Sultan membuka sebuah kotak kecil. Di dalamnya, ada sebuah cincin sederhana, terbuat dari perak dan batu akik dari Indonesia. "Ini bukan berlian, Naila, tapi ini hadiah pertama dari hati. Aku ingin kamu tahu, kamu bukan barang mewah yang kubeli. Kamu adalah doa yang kuperjuangkan." Naila menatap cincin itu, tangisnya pecah. Ia tak pernah dibelikan cincin. Bahkan saat di kampung dulu, tak ada lelaki yang memberinya hadiah. Ia menunduk, lalu berkata lirih, "Aku gak pantas, Mas. Aku ini cuma anak tukang becak, cuma pembantu." Tapi Sultan Khalid tersenyum dan menjawab, "Dan aku hanya laki-laki yang butuh cinta dari perempuan berhati suci." 3 bulan setelah pernikahan mereka, suasana di dalam istana berubah. Naila sering merasa mual dan pusing. Para pelayan khawatir, lalu memanggil tabib istana. Setelah pemeriksaan, sang tabib tersenyum dan berkata, "Yang mulia, putri sedang mengandung." Sultan terdiam beberapa detik, lalu memeluk Naila erat-erat. Air matanya mengalir. "Ya Allah, Kau titipkan amanah ini padaku. Seorang calon pangeran atau putri dari wanita paling mulia di hidupku." Naila tidak berkata apa-apa, ia hanya memegangi perutnya. Ia merasa campur aduk, antara bahagia, takut, dan tak percaya. Ia akan menjadi ibu. Seorang ibu dari anak sultan. Anak yang kelak mewarisi garis keturunan kerajaan, dari rahim seorang anak tukang becak dari Jember. Di malam hari, Naila menulis surat pada ayahnya di kampung. "Bapak, Naila hamil. Anak ini adalah cucu Bapak. Doakan agar kelak ia jadi anak yang tidak sombong dan bisa mengangkat derajat kita semua." Sesuai janjinya, Sultan Khalid membawa Naila pulang ke kampung halamannya. Begitu mobil hitam berhenti di gang kecil masuk desa, warga langsung berkerumun. Beberapa anak berlari-lari, melihat dari balik jendela. Itu Naila. Naila pulang. Naila turun dari mobil dengan gamis putih dan kerudung krem. Wajahnya bercahaya. Ia langsung memeluk ayahnya yang sudah tua dan bongkok. "Bapak, Naila pulang. Maaf baru bisa pulang sekarang," katanya sambil menangis. Sultan berdiri di belakang, memberi ruang bagi Naila dan keluarganya. Namun, ketika ayah Naila menatapnya, ia langsung menggenggam tangan Sultan erat-erat. "Terima kasih. Sudah jaga anak saya. Kalau istri saya masih hidup, pasti beliau menangis bahagia." Tangis pecah. Para tetangga ikut meneteskan air mata. Tak ada lagi hinaan, tak ada lagi cibiran. Naila bukan cuma kebanggaan kampung, tapi juga inspirasi bahwa tak ada yang mustahil bagi perempuan sederhana yang berani bermimpi. Di malam terakhir di Jember,
Naila berdiri di depan surau kecil yang dulu sering ia sapu setiap pagi sebelum sekolah. Ia menatap langit malam, kemudian menunduk, menangis. Terima kasih, ya Allah, telah membawa aku sejauh ini. Sultan Khalid berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya. Mereka sholat berjamaah di surau itu, bersama warga. Tak ada pembatas antara sultan dan petani, antara ratu dan tukang becak. Semua menyatu dalam sujud yang sama. Setelah sholat, Naila duduk di beranda surau. Ia menatap ke arah jalan setapak tempat ibunya dulu menunggu sambil bawa rantang nasi. Ia berkata dalam hati, "Bu, anakmu sekarang jadi ratu. Tapi tetap jadi Naila. Anakmu yang dulu kamu didik dengan sabar." Kamera kehidupan terus berjalan. Namun kenangan itu akan abadi. Bukan tentang istana, bukan tentang tahta, tapi tentang cinta yang tulus, doa orang tua, dan perempuan desa yang tak pernah menyerah pada hidup. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, bantu sebarkannya, klik subscribe, share ke teman-teman kamu, dan tulis di kolom komentar, "Aku percaya keajaiban doa." Jangan lupa tulis, kamu dari daerah mana, dan yuk, kirimkan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa di kisah haru berikutnya.